Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli Anyarika, NIM 1810202043. Baik, saya akan menjelaskan apa itu pengertian iman. Iman berasal dari bahasa Arab, dari kata amana yu'minu imanan, yang berarti beriman atau terpercaya. Dalam bahasa Indonesia, artinya meyakini atau yakin bahwa sesuatu yang dipercaya itu memang benar atau nyata adanya. Dalam Al-Quran, terdapat dua penelitian dasar. Yang pertama, iman dengan pengertian membenarkan. Yang kedua, iman dengan pengertian amal atau beriltizam dengan amal. Secara istilah, iman ialah kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan, tidak bercampur syak atau ragu, serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku, dan perbuatan sehari-hari. Jadi, iman merupakan kepercayaan yang berkenaan dengan agama, keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, Nabi, kitab, dan sebagainya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Siti Utami. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri 1. Yang pertama itu wujud iman. Akidah Islam dalam Al-Quran disebut dengan iman. Iman bukan hanya berarti dipercaya, melainkan keyakinan yang mendorong secara muslim untuk berbuat. Yang kedua, seorang dinyatakan beriman bukan hanya percaya terhadap sesuatu, melainkan mendorongnya untuk mengikrarkan dan melakukan sesuatu sesuai dengan keyakinan. Dan yang ketiga, seseorang dinyatakan iman bukan hanya percaya terhadap segala sesuatu sesuai dengan keyakinan, karena iman bukan hanya dipercaya atau diucapkan, melainkan menyatu secara utuh dalam diri seseorang yang dibuktikan dengan perbuatannya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya wujud iman itu ada 3. Yang pertama itu harus berakidah atau percaya. Yang kedua, setelah berakidah atau percaya, kita harus mengikrarkan. Dan yang terakhir, setelah kita percaya dan mengucapkan, kita harus membuktikannya dengan perbuatan. Selanjutnya yaitu ada proses terbentuknya iman. Proses terbentuknya iman itu terbagi menjadi 2, yaitu pengenalan dan pembiasaan. Pengenalan. Pada dasarnya, proses pembentukan iman diawali dengan proses perkenalan, kemudian mengikat menjadi sesuatu yang senang atau dibenci. Yang kedua itu pembiasaan. Seseorang harus dibiasakan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi hal-hal yang dilarangnya, agar menjadi senang dan terampil dalam melaksanakan ajaran-ajarannya. Mungkin itu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Debbie Serina dengan NIM 1820202099. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Siti Utami. Nah, saya di sini akan menjelaskan mengenai prinsip iman. Nah, prinsip iman ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, prinsip pembinaan berkesinambungan. Proses pembentukan iman atau suatu proses yang penting, terus terang, dan tidak berkesudahan. Belajar adalah suatu proses yang memungkinkan orang semakin lama semakin mampu bersikap selektif. Implikasinya ialah diperlukan motivasi sejak kecil dan berlangsung seumur hidup. Yang kedua, prinsip internalisasi dan individu. Prinsip ini menekankan pentingnya mempelajari iman sebagai proses internalisasi dan individuasi. Implikasi metodologinya ialah bahwa pendekatan untuk membentuk tingkah laku yang mewujudkan nilai-nilai itu, iman tidak dapat hanya mengutamakan nilai-nilai itu dalam bentuk jadi, tetapi juga harus mementingkan proses dan cara pengenalan nilai hidup tersebut. Yang ketiga, prinsip sosialisasi. Pada umumnya, nilai-nilai hidup baru benar-benar mempunyai arti apabila telah memperoleh dimensi sosial. Implikasi metodologinya ialah bahwa usaha pembentukan tingkah laku mewujudkan nilai iman hendaknya tidak diukur keberhasilannya terbatas pada tingkat individual, atau yaitu hanya dengan memperhatikan kemampuan seseorang dalam kedudukannya sebagai individu. 4.
Prinsip konsistensi dan koherensi. Nilai iman tidak lebih mudah tumbuh terakselerasi apabila sejak semula ditangani secara konsisten, yaitu secara tetap dan konsekuen, serta secara koheren, yaitu tanpa mengandung pertentangan antara nilai yang satu dengan nilai yang lainnya. Yang kelima, prinsip integrasi. Hakikat kehidupan sebagai totalitas senantiasa menghadapkan setiap orang pada problematika kehidupan yang menuntut pendekatan yang luas dan menyeluruh. Implikasi metodologinya ialah agar nilai iman hendaknya dapat dipelajari seseorang tidak sebagai ilmu dan keterampilan tingkah laku yang terpisah-pisah, tetapi melalui pendekatan yang integratif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.